Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Berkat. Saudara, semua orang menginginkan berkat, semua orang mengharapkan hidupnya itu diberkati. Tetapi dari manakah datangnya berkat itu? Masing-masing orang mempunyai pemikirannya sendiri ya. Ada yang menganggap bahwa berkat itu datang dari sumber tertentu, karena itu mereka berusaha mencari sumber-sumber itu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh sumber-sumber itu supaya mereka bisa mendapatkan berkat. Macam-macam hal dilakukan oleh orang. Tetapi sebenarnya dari manakah berkat itu dan bagaimana caranya supaya orang bisa mendapatkan berkat? Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 28. Saya akan bacakan beberapa ayatnya. Ayat pertama, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan meninggikan kamu di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 9, Tuhan akan menetapkan kamu sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, apabila kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan tetap naik dan bukan turun, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini untuk kamu lakukan dengan setia. Jelas berdasarkan firman Tuhan ini, berkat itu adalah dari Tuhan sumbernya. Bagaimana cara mendapatkannya? Menurut firman Tuhan kita baca tadi, mendapatkannya adalah dengan cara taat kepada perintah Tuhan. Apabila sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, dan menaatinya, maka Tuhan akan mendatangkan berkatnya. Berkat apa saja? Di dalam Ulangan 28 ini mengatakan menunjukkan beberapa macam berkat. Ayat 3, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu, hasil ternakmu, baik anak lembu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Kalau kita hidup mau taat kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan mendatangkan berkatnya bagi kita. Kita bisa melihat di dalam ada contoh ya dari tokoh Alkitab, yaitu kita tahu Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan dan yang taat kepada Tuhan. Pada waktu dia dipanggil keluar dari tempatnya, dari daerahnya, dia taat kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu ke tempat mana yang akan dia tuju. Dan Tuhan mendatangkan berkatnya kepada Abraham. Dan kita tahu melalui Abraham juga, semua bangsa di muka bumi akhirnya mendapatkan berkat. Kemudian di perjanjian baru kita melihat dalam hidup Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah seorang yang taat. Walaupun dia adalah Allah, dalam posisi sebagai manusia, dia diutus datang ke dunia ini. Dia datang untuk mati, menggantikan manusia, menebus manusia. Dia taat kepada Allah Bapa, bahkan taat sampai mati. Nah, kemudian di Filipi ya, di Filipi mengatakan hal ini. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 6, mengatakan tentang Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus juga sendiri menunjukkan kepada kita dengan taat dulu, baru kemudian datang pemuliaan. Saudara dikasih Tuhan, apakah kita juga adalah orang-orang yang ingin memperoleh berkat? Tidak salah mengharapkan berkat, tapi kita harus tahu kepada siapa kita meminta, yaitu kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita memperolehnya? Hiduplah taat kepada Tuhan, lakukan perintahnya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita.